Ya, udah. Halo. Ya. Suara saya terdengar kan, Pak? Ya, terdengar. Sebelumnya terima kasih sudah diizinkan acara dan Eksan. Sangat terima kasih. Ini suaranya enggak kedengeran, kurang-kurang kedengaran. Benar. Sudah Ya, bisa diberitahu nama lengkapnya, Pak? ya, nama saya Eksan Rahmat Wardani. Lama bekerja berapa tahun, Pak? Kira-kira. Kalau bekerja di SMA, di sini ya, di SMA anak bekerja saya Iya, dari 2018. Berarti ini sudah tahun ke-7. 7 tahun. Baik, untuk pertanyaannya sebenarnya merupakan sistem manajemen di kelas. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak siswa agar bagaimana belajar kondusif dan menyenangkan. Gimana? Bagaimana Bapak mengatur siswa agar suasana belajar itu lebih kondusif dan menyenangkan. Bagaimana mengatur siswa agar kondusif Suasana ya dan dan menyenangkan? menyenangkan. Oh ya, eh, yang mengatur siswa agar kondusif dan menyenangkan itu memang tantangan atau seni dalam mengajar ya. Ya pertama ya dibangun dulu hubungan positif dengan mereka. Jadi berikan sapaan yang ramah di awal pertemuan. Dan saya coba tunjukkan kalau saya peduli bukan hanya tentang nilai, tapi juga perasaan dan perkembangan mereka. Jadi fokusnya bukan hanya nilai gitu. Itu di awal-awal harus dibangun hubungan positif itu dulu. Ya kadang ya ada candaan-candaan, sharing-sharing cerita pengalaman gitu. Yang kedua, eh, buat aturan di kelas itu harus ada kesepakatan. Jadi biar tidak ada keterpaksaan karena kita sudah sama-sama sepakat. Misalnya ketika yang lain bicara, berarti yang lain mendengarkan gitu. Ketika ada teman yang bicara, ada yang mendengarkan. Bukan sini bicara, yang sana juga bicara. Nah, ketika nanti kalau dilanggar, maka kita ingatkan dengan kesepakatan yang ada. Ya, dan itu tiap guru pasti beda-beda gitu. Kalau saya biasanya Hmm, itu tadi. Kalau saya bicara, tolong dengarkan dulu nanti gantian gitu. Itu yang kedua. Terus kadang juga variasi, variasi. Jadi nggak terus-terusan apa ceramah gitu ya. Tapi kadang diskusi, kamu juga merasakan ya. Kadang ada kuis, kadang ya ada video diputar. Syukur kadang kalau sesuai materinya ya bisa juga ngadakan permainan game. Intinya biar kalau dengan variasi kan tidak jenuh tadi. Di anak-anak ya, lebih lebih senang. Itu untuk yang menyenangkannya ya. Kalau tadi kondusifnya ya pertama bangun hubungan tadi sama untuk lalu aturan untuk gimana? dalam membuat aturan itu apakah siswa juga dilibatkan dalam pembuatannya, Pak? Iya, di awal ya biasanya saya coba buat dulu. Kalau ada yang mau diganti, silakan diusulkan gitu. Jadi Berarti kalau harus biasanya kalau kita ada. minta anak-anak untuk nyampaikan dulu aturannya apa kan ada yang tidak berani atau apa gitu ya. Jadi buat Ya, dulu betul. nanti diusulkan. Ini cocok enggak? Ada yang mau ditambahi apa dikurangi? Disesuaikan. Jadi harus ada
komunikasi antara guru Iya, dengan siswa ya, Pak. iya, ya komunikasi kan dari awal juga komunikasi terus. Bangun hubungan positif tadi Hmm, kan komunikasi. betul. Lalu cara pengelolaan agar siswa disiplin itu bagaimana, Pak? Pengelolaan agar Pengelolaan agar siswa itu lebih disiplin dalam berperilaku. ya, kalau yang sudah disiplin kan dengan diingatkan aturan yang sudah disepakati di awal tadi, bisa langsung merujuk ke situ kan. Ketika di Iya, awal sudah sepakat dengan aturan yang kita buat bareng-bareng, kalau ada yang langgar ya diingatkan lagi. Syukur-syukur ditulis. Kalau sekarang modelnya kan ada kesepakatan kelas ditulis gitu kan. Terus nggak- tidak pilih kasih. Kalau sekali pilih kasih yang lain kan juga eh, Mary istilahnya apa iri kan. Jadi ya baik iya, itu iya, pinter atau nggak pinter, kalau dia ngelanggar ya harus ditegur. betul. Jadi selalu melibatkan siswa ya, Pak. Ya dilibatkan. Lalu untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri bagaimana, Pak? Cara melibatkannya? Nah, ini pengembangan diri siapa? Pengembangan diri untuk siswa. Pengembangan diri untuk siswa. Iya, Ya dengan cerita-cerita pengalaman itu untuk dalam pengembangan diri ya. Saya berikan teladan. Oh dulu saya juga ikut organisasi ini itu gitu. Silakan kalian juga ikuti sesuai dengan berarti passion masing-masing. berarti menggunakan pengalaman siswa untuk mencetak Iya pengalaman siswa, pengalaman guru juga. Ya intinya refleksi, apa istilahnya refleksi ya. Muhasabah, introspeksi. Oh, dulu saya seperti ini, saya kerjakan. Kalian juga coba gimana nanti kalau dikerjakan. lalu untuk selanjutnya manajemen kelas, cara menciptakan kelas yang nyaman dan efektif untuk belajar itu bagaimana, Pak? Menciptakan, Menciptakan kelas yang nyaman dan efektif untuk belajar. ciptakan kelas yang nyaman dan efektif untuk belajar. Kalau sebenarnya ada banyak madhab gitu soal itu. Tapi yang saya pilih ya, Ya. ya yang anak merasa aman lah di kelas itu. Jadi tidak banyak ditekan, tidak banyak disalahkan, apalagi diejek. Ya jadi teman untuk berpikir lah, bukan jadi hakim atau polisi. Sedikit-dikit nanti negur itu kan juga nanti anak takut untuk coba, untuk terbuka, takut untuk menghargai. Ya jadi nggak merasa dihargai kan ya. Jadi bangun kelas yang nyaman ya tadi menghadirkan kondisi yang aman dulu, merasa diterima di kelas itu bagaimanapun kondisinya, entah bisa apa enggak matematika kan, kalau dia tetap merasa dihargai di kelas itu kan walaupun salah juga masih ada hal lain yang dia mungkin bisa. Jadi tidak ada perbedaan antar siswa ya, Pak. Lalu eh, bagaimana cara mengatur waktu dan penggunaan fasilitas kelas? Atur waktu dalam hal apa? Mengatur dalam penggunaan fasilitas mungkin Tadi mengatur waktu ya dalam pembelajaran atau anak-anak mengatur waktunya gitu. dalam pembelajaran dalam Oh, kelas. ya dalam pembelajaran kan sudah ada pakemnya. Di awal kan kita diminta untuk membuat perencanaan tadi. Jadi kita 10 menit lah untuk persepsi atau pembukaan inti ya sekitar 60 menit. Nanti di 20 menit akhir refleksi sama penutup kan sudah ada pakemnya seperti itu. Ya di pernak-perniknya macam-macam itu.
karena setiap pembelajaran beda-beda. Di awal pembukaan kan kadang pakai cerita, kadang video, kadang pertanyaan, pemantik. Inti juga macam-macam. Kalau yang sekarang diminta kan apa, PBL, PJBL itu. Itu kalau ngatur waktu. Oh, Kalau penggunaan fasilitas ya sesuai kebutuhan waktu mengajar. Jadi kadang kalau berkelompok ya bisa juga mejanya diposisikan supaya bisa berkelompok gitu. Dan kadang tidak harus di dalam kelas tuh belajar, bisa juga di luar kelas. lalu siswa lebih nyaman di dalam kelas atau pembelajaran di luar kelas, Pak? eh Ya kalau itu kan relatif ya. Maksudnya tergantung pembelajarannya sedang apa dulu gitu. Kalau dalam pengumpulan data tentu lebih nyaman di luar karena mungkin lebih fleksibel mencari responden. Atau kalau materi-materi yang teknis ya di kelas kan sudah ada papan tulisnya, Tergantung dengan materinya juga. cara belajar Iya dengan ya apa yang mau dipelajari. dengan materinya gitu. Iya, Lalu untuk membangun komunikasi yang baik dengan siswa bagaimana, Pak, dalam kelas? membangun komunikasi ya dari awal tadi kan kita berikan sapaan yang baik dengan bahasa yang positif gitu, yang apa ya, empatik istilahnya. Ya anak-anak supaya merasa didengar. Kan min- kita juga pengen didengarkan, maka ya kita mulai dengan mendengarkan dulu. Kemudian Apakah ada gimana? Pak rentang waktunya gitu Rentang waktu untuk apa? untuk mungkin dalam membangun komunikasi ini? Ya 10 menit di awal kan cukup untuk memantik siswa merasa ingin tahu dengan apa yang mau kita ajarkan. Nanti di Lalu sela-sela diskusi mereka juga kita bisa masuk beri insight-insight yang baik gitu. Dan di akhir juga kita kasih closing, penanaman nilai-nilai apa yang sudah dipelajari dari materi hari ini gitu. di mengevaluasi kembali begitu ya, Pak. Refleksi istilahnya. Evaluasi kan Oh ya. menilai ya, kita menilai. Lalu untuk yang terakhir, kan ada prinsip pembelajaran Niteni, Niroke, dan Nambai dari Ki Hajar Dewantara ya, Pak. Itu Ya, cara menerapkannya di dalam kelas bagaimana? niteni, niroke, nambahi itu ya saya juga belajar itu. eh di awal kan siswa diberikan dulu permasalahan atau mungkin materinya gitu kalau langsung ya. Di situ nih siswa niteni. Jadi mengamati bagaimana materi ini dulu ditemukan para ilmuwan atau bagaimana permasalahan ini mau diselesaikan atau dulu kalau pernah diselesaikan bagaimana. Itu niteni, polanya seperti apa. Kalau matematika ya. Kalau niroke ya setelah mengetahui, setelah niteni, setelah tahu polanya, nah, mencoba. Jadi mengaplikasikan yang sudah tadi dipahami tadi. Diaplikasikan, dicoba, ditirokke, nirokke ini tadi. Kemudian ketika ada permasalahan yang lain, mencoba menyelesaikannya dengan apa yang sudah dipelajari tadi. Ini nambahi. Itu kalau dari Gajah Dewantara ya. Kalau dari Ya. Desem Waringin ada yang lebih terkenal itu apa amati tiru modifikasi. Pernah dengar toh? Oh, Ya, itu dari Tum iya. Desem Waringin. Tapi Gajah Dewantara lebih duluan itu. Iya. Oke, Baik, itu saja Pak ya, wawancaranya. Terima ya, kasih sudah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya, Pak. ya, sama-sama. Semoga bermanfaat Ya, dan semoga eh, bisa bertemu secara langsung. Mohon maaf jika via Zoom karena tidak bisa bertemu. Terima kasih, Bapak. ya, sama-sama. Semoga sukses ya kuliahnya. Amin.
Saya stop ya. Ya, terima